Selamat sore semua. Hari ini sekarang kita dari podcast untuk melanjutkan seri podcast kita kemarin. Hari ini kita ditemani oleh juara dari Kejurkot KU 15 Tim Bogor Raya. Kita memperkenalkan nama Saya Areza Aska dari Bogor Raya. Nama aku Tama dari Bogor Raya. Saya head coach Bogor Raya, Rian Adiputro. head coach ya, bukan pemain ya. Kalau berisi, keren banget. Nah, itu juga temannya mau kita dari redaksi Ogiana. Ya, nah, hari ini kita mau membahas perjalanannya nih. Bogor Raya kan emang sebenarnya kan tim langganan ya. Ya, Ya, karena tim lama, tim langganan ya sampai final pun ya sering lah. Nah, cuman kemarin ini untuk tahun 15 itu kan mungkin bisa dibilang salah satu pertandingan yang paling seru ya. Paling kemarin, paling drama, ya kan? Sempat kalah lagi kan di grupnya, ya. 1 poin, akhirnya menang 1 poin, gitu kan? Nah, nyangka nggak sih segitunya Raffles tuh? Enggak sih sebenarnya, karena dari tahun lalu juga dari formasi tim kita masih lengkap banget. Emang Raffles sudah lumayan ngasih perlawanan ya. Belum lagi kan tahun ini mereka ditambah sama prajurit baru buat tim mereka yang nambah kekuatan timnya juga. Jadi ya emang pasti akan seseru itu sih pertandingannya. Tapi kan BM juga banyak muka-muka baru. Ya, beberapa emang banyak muka-muka baru, tapi barunya baru main basket. baru nemu bahan aja. Iya. Dikali permak dikit. Iya, di permak. Permak itu kalau permak banyak. Banyak sih. Kerja keras juga kita satu tahun tuh. Berarti emang udah persiapannya emang udah ini ya, respect dong gitu kan. Iya. Lawannya ya gampang nih. Iya, pasti. Karena kan ya apa ya? Ya pastilah programnya selalu berjalan ya. Dan otomatis program tersebut juga kan buat ningkatin semua kemampuan pemain gitu kan ya. Jadi ya kita persiapkan semaksimalnya lagi sih. Nah, kalau dari kalian nih, dari Tama, ya Nyangka sih ya. Nyangka juga sebenarnya. Soalnya yang tahun lalu nggak jauh banget lah. Ya, berapa poin? 3-4 poin. Iya. Di single digit lah. Jadi ya, Nyangka ya. nyangka. tapi pas kalah 1 poin di group stage itu kaget nggak? Kan 1 poin nih, beda. Kayaknya strategi deh itu. Oh, biar ini ya, Strategi dia deh. biar apa? Biar kendor ya, biar kendor ya, emang gitu ya. Udah lah emang bagus tuh orang. Iya. Tapi memang dua tim ini di KU ini ya gitu. Dari tahun kemarin itu yang paling buruk. Ya, sampai kan ada ini kan, ada istilah loh, kok final duluan masih group stage gitu kan. Ketemu lagi gitu kan. Karena beda ya, kan beda ya. Kalau kita kalah 1 poin sama kalau kita kalah 4 poin itu keikhlasannya kan beda ya gitu kan. Tapi gimana rasanya akhirnya bisa pas mau ini, pas di final itu, jangan tahu bahwa kemarin kalah 1 poin itu malah sebenarnya jadi gugup, apa malah sebenarnya jadi lebih siap untuk final. Jadi siap sih kalau Ya, Jadi kemarin ada yang dipelajari gitu ya cara mainnya. apa ya? Kencang dikit atau ngomongnya, malu-malu amat kedua enggak? Pastinya lebih siap dari karena sebelumnya emang apa ya? Kayak Raffles juga kan emang sebelum Jurkot tahun ini emang udah ngerasain gitu kayak wah Raffles nih kayak emang iya ya jadi kayak lebih siap aja untuk habis kalah dari itu. Kalau fisik persiapannya ada nggak tahun ini? ada sih kita. Karena kemarin kan khusus Ada. apalagi kalau Asia ini kan kemarin spesial banget ya, fisiknya larinya tuh nggak berhenti gitu. Satu orang bingung ini nafasnya nafas kuda dari mana gitu kan? Latihannya apakah khusus gitu tahun ini untuk fisik stamina? Nggak ada yang spesial. Rendah. Enggak, emang nggak
nggak ada. Ya latihan biasa, latihan fisik nggak ada. Ya, oke. Nah, cuman tapi ketika kalian tahu di grup itu langsung ada Raffles itu udah kira-kira kebayang ya kalau kalian punya Raffles lagi apa. Nah dari situ tuh ini nggak ada nggak sih pemain-pemain yang kalian ekstra persiapan pemain Raffles nih, oh kita pemain A nya harus ini, pemain B nya hati gitu. Ada. Siapa? Tapi kalau dari Aku sama Bayi. Tapi memang kemarin ini sih itu seru sih. Apa dia juga? Ya rada-rada aja itu dia masukin bolanya gitu. Awalnya ini jujur di KU 15 ini memang saya ngikutin dari KU 12 berapa ya? 15 ya? Dari KU 12 dari KU 12 itu persaingannya dua tim ini sampai sekarang mereka menginjak di KU 15 masih malah tahun di KU 15 ini lebih gila lagi gitu dari range sportsnya itu tadinya lebih jauh ya dan berharap sih mudah-mudahan ini bukan maksud di sini gitu kan mereka lebih gila lagi itu aja. Tapi berarti memang sudah posisi ya persaingan. Berarti persiapannya bisa dibilang kayak dari KU 13 ya? Ya, berjalan terus. Apa yang menurut kalian itu membuat kalian menang? Pastinya saling percaya sama teman, terus ya nggak gampang buat kayak dia nggak gampang lawan terus. Tapi ada ini nggak sih? Ada efek nggak sih misalnya waktu di play mana yang menurut kalian mereka make mistake nih? Ada yang kesempatan yang kalian ambil tuh kayak ini? Ya bikin turnover dia. Pas bikin turnover, bola di skill kita, terus kita fast break gitu dia poin Terakhir. ya. Oh yang terakhir Iya. konteknya itu gitu ya. Iya. Iya, karena kalian kalau suka ketinggalan ya. Iya, Betul kan? itu lewat poin. Nah, pas pertama deh yang ayahnya ngeliat ini peran kalian berdua di lapangan tuh kemarin tuh ini gitu. Ketika askanya sudah ada sedikit kendor, lama gitu naikin teman. Jadi mulai dibilang di Bogor Raya ini akhirnya dibuat secara tersurat memang aska. Gimana sih waktu ketinggalan itu gimana sih kalian teman-teman di lapangan? Sama dulu deh gimana Pak? Aku sih ya Marah-marah dulu, oh lupa gitu. ya Marah-marah tugasnya bapak satu ini. Gimana kan? Sama. siapa aku ingetin teman-teman ya kayak fokus sama jaga komunikasi sih, jangan sampai kepancing emosi aja gitu ya. Aku sih ya kayak mereka aku ngeliatnya kayak mereka tuh kayak ngedown duluan mungkin karena kepikiran game sebelumnya yang kalah itu. Istirahat. Iya. Ya aku sih ngasih kayak semangat aja gitu. Ini game belum selesai. Lu belum final, lu belum juara, lu belum selesai. Kayak ngasih semangat aja gitu. Tapi itu emang ya, itu emang kita dari penonton pun itu yang sekali itu begitu. Lu ketinggalan segini masih bisa. Kan banyak orang udah ketinggalan drop ya. Iya. Iya kan. Ini abang ketinggalan kemarin cukup lumayan ya. 6, 8, Iya. Pas ya bahasa ya. nggak nyampe 10. 8 di game seketat itu di awal kuarter 3 kan ya ketinggalannya. Ngejar di kuarter 3 ya. Enggak, justru kuarter 3 kita masih imbang, masuk kuarter 4 masih imbang, ketinggalannya di kuarter 4. Kuarter 4. 4 menit ke ya di bawah 5 menit lah. Ketinggalan. Baru udah last 6 minutes of the game ketika ketinggalan. Nah itu kalau dari coachnya sendiri itu kan sebenarnya udah ketekan dong masih dong. Waktu tinggal segini nih. Iya. Iya kan? Tiap time kan harus masuk nih. Iya. Kan dia musuh mencoba kita harus diblok nih, kalau nggak bisa tambah jauh lagi. Nah kalau dari coachnya sendiri gimana waktu itu? Strateginya ngomong ke anak-anak gimana? Sebenarnya apa ya? Mereka kan emang sudah dipersiapkan untuk itu, gitu.
Jadi yang perlu saya lakukan sebetulnya mengingatkan mereka aja bahwa situasi ini tuh bukan situasi yang pertama kali mereka rasain. Mereka sudah dilatih untuk ini, mereka sudah dipersiapkan untuk ini, mereka tinggal melakukan semuanya yang terbaik, apapun itu hasilnya, tapi yang keluar output dari mereka itu yang harus terbaik dari mereka. Sebetulnya lebih ke situ aja sih. Bahkan apa ya, jatuhnya saya lebih ke diskusi sama mereka kemarin tuh. Lebih banyak ke diskusi sama mereka karena kan gini ya, sebetulnya dari kayak kalau Tama, Aska nih udah ngikut kemana-mana, habis itu udah tanding bertahun-tahun, mereka tuh ngerasain atmosfer yang kayak gini tuh sebetulnya udah biasa buat mereka gitu. Yang sebetulnya jadi problem ini kan teman-teman yang lain. Oh, si muka baru. Iya, si muka baru ini yang ngerasain pressure itu luar biasa dan stresnya, paniknya luar biasa gitu buat mereka. Jadi sebetulnya Aska sama Tama ini perannya ya itu ngebantu saya buat meyakinkan mereka bahwa ini game bisa diambil biar sejauh apapun kita tertinggal, selama kita masih mau fight sampai akhir, kesempatan akan selalu ada. Itu sih yang dibuat sama mereka. Tama dengan caranya, dengan cara halusnya dia ngomong sama teman-temannya, Aska dengan gestur yang sedikit tegas sama teman-temannya, ayo bangun apa segala macam, sedikit preman. Karena itu memang apa ya, maksudnya kan kalau buat saya mereka lebih mengerti satu sama lain antar pemain gitu. Coach kita ngasih strategi, ngasih motivasi sama mereka, tapi semua yang menjalankan mereka, makanya komunikasi itu akan lebih baik datangnya emang dari mereka sendiri. Itu sih. Satu pertanyaan deh, buat Aska. Ritual terakhir sengaja nggak dimasukin. Ritual terakhir sengaja nggak dimasukin. Itu kalau masuk tembok tuh, ayo banget. Iya, nggak masuk tembok. Kayaknya soalnya gini, konfliknya apa? Gue dulu posisinya ada di belakang tembok, which is sedikit merapat ke benchnya Bogor Raya. Ketika tembakan pertama nggak masuk, tembakan kedua nggak masuk, nah kenapa kedengeran bisikan gitu dari pelatih, nggak masuk gitu. Bener pelatih nggak masuk. Itu kemarin mikirnya gini, kalau dari penonton tuh mikirnya yang pertama ekspektasinya masuk, karena biasanya kan cukup sering ya konsisten masuknya. Pertama masuk, yang kedua dibuang ke kanan, masuknya biar 2 poin gitu. Cuma emang gini ya, tapi itu sih yang kemarin bikin banyak penonton tuh juga bergerak sih gitu kan. Itu mungkin itu salah satu game paling dramatis yang kita tunjukkan dibanding tahun lalu juga. Dibanding ya. Iya kan? Ya, pokoknya gini, di setiap perjalanan menuju kok tahun inilah yang paling. Iya. Karena jadi ya, itu benar juga sih mungkin kata harusnya. Bedanya itu persiapan udah dari bertahun-tahun. Ya kan? Termasuk Raffles juga. Karena itu kenapa itu bisa ngasih kita tontonan yang sedikit seru yang benar-benar sampai detik terakhir. Kan sempat juga kemarin Raffles ketinggalan. Ya. Itu kita aja tuh udah kayak nggak menang deh nih, gitu kan. Cuma tetap dikejar gitu. Nah, itu latihan mental itu gimana sih, kan beda ya? Apa ya? Sebenarnya mental itu kan datang dari hasil kerja kerasnya mereka lah. Berarti. Jadi kalau buat saya mentalitas itu bukan datang dari kayak kita ya latihan emang keras gitu, tapi selama mereka bisa ngelewatin semua latihannya, mental itu kan akan berkembang dengan sendirinya. Untuk setiap mereka achieve di setiap latihannya, mental itu kan akan muncul, semakin percaya diri, semakin tangguh, semakin tough mereka di lapangannya. Semakin percaya diri, semakin bagus. Iya. Mereka kan bisa dapetin mentalitas itu karena ya kerja keras mereka lah, maksudnya ngalahin setiap rasa malasnya mereka, rasa lelahnya mereka, rasa takut, panik, apa segala macam, itu kan hal-hal yang berhasil mereka kalahin semua. Dari banyak kemenangan kecil ya. Ya. Tuh, lihat buat semua yang nonton, mereka ini bukan bakat Pelatih. ya, mereka terlatih kerja keras, ngalahin
musuh-musuh kecil setiap hari dari mereka sendiri. Itu yang membentuk mental juara. Waktu semifinal tuh pertama ya man of the match-nya ya? Haikal. Oh Haikal. tapi kamu sempet jadi man of the match kan? Sempet ya? Iya. Ya puncaknya di Aska man of the match. Iya. Pas final ya. Pas final. Ganti-gantian terus. Ganti-gantian terus memang dia nggak ini. Tapi emang dari sisi penonton tuh pas tahu finalnya ini lagi, waduh, terus terang ya, dari waktu itu nggak cuma gua sih coach, yang lain juga wah bakal capek. Karena kemarin capek, kan tegang ya kalau sampai kejadian satu kan tegang ya. Kita yang nonton kan juga, waduh dia capek banget sih. Ya tapi itulah. Udah berakhir ya, akhirnya berakhir. Tapi itulah esensi game final gitu. Ya. Esensi game final gitu. Semua tidak boleh menebak. Mereka berharap boleh, tapi tidak boleh menebak. Udah pasti yang menang Bogoraya, udah pasti yang menang Raffles enggak. Mereka tidak boleh. Gitu. Tapi kalau berharap Bogoraya itu boleh. Itu memang itu esensi final kan memang sebenarnya juara ketemu juara, sama-sama mental juara semua gitu kan. Iya. Ya kan beda kalau misalnya ya yang satu jauh lah gitu. Iya. Kita kan sama-sama juara nih, kita nggak tahu. Dua-duanya sama-sama nggak mau kalah. Ya kan? Dari tim lawan juga pasti sama-sama hasil dari kerja keras lama juga orang ternyata persaingannya dari berapa tahun lalu gitu kan. Dan fun fact-nya memang dari KU 12 pertemuan dari KU 12 itu sampai ke KU 15 ini selalu mereka triple yang bilang juara. Selalu juara satu. Gitu triple. Tapi kalau untuk tahun depannya atau turnamen berikutnya gimana? Ada persiapan lebih kah? Oh iya pasti. Setelah saingan yang seperti itu ya, nggak mungkin lah kita bisa santai-santai ya. Makanya dikecilin ya, karena mereka juga Iya, kemarin tipis nih, bisa nih. Pasti kan kayaknya mereka makin ngegas kan. Tipis banget, bedanya cuma satu gitu. Nggak mungkin lah gitu. Nggak mungkin. Oh berarti kalian siap-siap makin capek dong ya lagi aja ya. Iya. Tapi gimana sih rasanya akhirnya menang dengan tipis segitu, apa akhirnya diumumkan menang gitu kan, pas tuh bel bunyi gitu. Pasti senang terus kaget juga ya karena emang bedanya udah 1 poin terus sebelumnya game kalah pasti senang kaget nggak percaya aja. Ada ini gak sih lega, wah kelar itu. ada waktu yang Pas dengar bel. waktu Tama udah ambil bola tuh kayak udah lega gitu. Iya, udah pegang mulai. Oh bola udah kepegang waktu gagal ditangkap yang lu kepegang terus dilempar ke atas itu. Udah Itu udah langsung di situ tuh. Keluar semuanya tuh keluar. Cuman abis itu nih, abis seremoni apa kan adrenalin turun nih udah kan, udah langsung lemes gak? Wah hebat sih. Enggak sih. Kayaknya Kayaknya kalau orang kan udah habis dia lemes gue capeknya baru berasa gitu kan. ya enggak, tapi momen itu tuh biasanya mereka tuh momen kemenangan itu nggak mungkin bisa sesaat itu. Ya, Hype-nya tuh bisa malah bahkan hype-nya itu bisa jadi baru kendor itu 3-4 hari setelah. Iya enggak? Ya. Jadi lu hari ini tanding juara gitu dengan permainan dramatis. Besoknya tuh masih hype yang anjir gue juara gitu. Ya itu masih gitu biasanya Mas. Tapi abis menang itu ada keringanan dari coach kayak latihan berikutnya udah hentengin dulu gitu. Enggak. Apa kayak biasa, tetap latihan kayak biasa, gue gak peduli lu juara gitu kan. Atau jangan-jangan anak-anaknya malah lagi. Iya, ya kalau saya sih sebenarnya kan nggak pernah ada treatment kayak begitu ya, karena mereka juga tahu program apa yang emang sedang berjalan dan harus dijalani. Jadi saya juga sebetulnya nggak pernah yang udah kalian istirahat dulu atau misalkan kalian udah juara besok harus tetap latihan ya. Enggak sih, saya berjalan ya udah jadwal sesuai. Ternyata mereka datang juga ya udah datang dengan intensitas latihan yang sama ya udah sih. Itulah Emang itu mental. ya, itulah kenapa bisa kan. Iya. Karena emang bukan cuma demi satu momen itu. Iya, karena kan panjang ya perjalanan. Kita kan berharap mereka bisa terus Berkompetisi lagi, lagi. iya, lebih maksimal lagi di puncak-puncak prestasi mereka. Oke.
Oke, dari mana ada pertanyaan lagi? Lu masuk nominasi All Star nggak? Masuk kedua. Masuk kedua. Oke, ini lu nyangka nggak di Kejokot ini ada All Star? Enggak. Kaget nggak ketika diumumin All Star? Kaget. Kebayang nggak kira-kira nih All Star mau diapain sih? Mau ngapain sih nih All Star? Belum ya? Belum bayang. Tapi ini nggak ngomong-ngomong nggak? Bantuin gua dong voting gitu. Harusnya satu tim lah kan paling gua satu tim nih voting dong gitu kan. Yang kayaknya kayak gitu manajernya nih gitu. Voting dong ada gue gitu ya. Harus kayak gitu. Ya nanti adalah surprise dari kita All Star tuh mau ngapain gitu ya. Karena memang sebagai penghargaan untuk ya semua perjuangan spesial ya kemarin Yomiana ya. Iya. Mereka yang berjuangnya lebih lah. Gitu. Ya kita juga ya dari Perbasi sendiri ya saya mengatasnamakan Perbasi juga thank you juga nih buat 360 yang sudah menyediakan apa fasilitas gitu dari pemain-pemain ini gitu. Jujur ini pertama kali biasanya tuh kita setelah kejurkot ya udah beres gitu aja, mereka kembali lagi dengan aktivitas latihan masing-masing gitu. Nah setelah dari kejurkot ini tiba-tiba dari 360 menghubungi saya gitu, kita mau ada podcast nih buat pemain-pemain pilihan gitu, biar mereka tuh kita pengen tahu juga dong kesan-kesan mereka nih gitu kan. Setelah menang tuh apa sih yang dirasain gitu, setelah kejurkot ini apa sih rasanya gitu. Jadi ya thank you juga nih 360 ya, thank you juga ya. Akhirnya paling thank you ya untuk para atlet. Oh jelas, inilah, ini artis-artis kita ini. Tontonannya paling Bagian ya, gitu kan. ya dari Perbasi juga thank you ya buat kalian ya gitu. Sudah menyuguhkan permainan yang gila gitu.